والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, bihamdillah azza wa jalla, kita selesai dari penjelasan Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala tentang penggunaan istilah sunnah yang terkadang diinginkan dua perkara. Yang pertama apa? Dari penggunaan istilah sunnah, Indang ya Ibnu, dimaksudkan adalah tariqah. Maksudnya di sini apa? Jalan apa? Yaitu suatu jalan atau manhaj yang Nabi SAW beserta para sahabatnya berjalan di atasnya. Sehingga untuk makna ini maka sunnah mencakup apa? Perkara yang wajib dan perkara yang mustahab. Kemudian istilah yang kedua apa? Indak ya Ja'far, penggunaan istilah sunnah. Ahsanta, yaitu sunnah yang dimaksudkan oleh para fuqaha yang bermakna mustahab atau mandub, yakni segala sesuatu yang diperintahkan dalam syariat kita tapi tidak sampai derajat wajib, yang apabila dilakukan seseorang mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tanpa ada kebencian kepadanya dia tidak mendapatkan dosa. Nah, kita masuk pada poin inti dari apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, setelah beliau mengatakan di antara sunnah yang mesti diwujudkan, sehingga siapa saja yang meninggalkan perkara tersebut dan tidak meyakininya serta tidak mengucapkannya, maka bukan termasuk ahli iman. Di antaranya adalah yang pertama, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa, innama huwa tasdiq wal imanu biha. Beriman terhadap takdir, yang baik maupun yang buruk, dan membenarkan hadits-hadits yang datang padanya, serta beriman terhadapnya dan tidak mengatakan kenapa serta bagaimana. Hanyalah dalam masalah ini yang dituntut dari kita adalah at-tasdiq wal imanu biha, yaitu membenarkan dan beriman terhadapnya. Qala man lam ya'rif tafsir al-hadits wa lam yablughu 'aqluhu faqad kafa dzalika wa ahkama lahu fa 'alaihi al-iman bihi. Dan siapa saja yang belum mengetahui tafsir dari hadis tersebut dan akalnya belum bisa mencapai dalam memahaminya, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Ini lebih tepat. Faqad kufiya dzalik, maka sungguh dia telah dicukupi
Dan apa? Uhkimalahu, dalam artian perkara ini sudah kokoh, tidak perlu bingung-bingung. Yang wajib atas dia adalah beriman tentangnya. Wa taslimu lahu, dan menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullah taala akan menerangkan kepada kita tentang salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang seorang muslim tidak akan dinyatakan beriman kalau tidak mengimaninya, yaitu tentang permasalahan takdir. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh An-Nadbi rahimahullah ta'ala. I'lamu anna al-qadara huwa ma qaddarahu Allah lil-ibad wa 'alaihim, lil-ibadi wa 'alaihim. Ketahuilah bahwasanya al-qadar adalah semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan lil-ibadi wa 'alaihim, ay 'alal ibad. Dan ibad maksudnya apa? Perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang baik bagi hamba-hambanya. Dan wa 'alaihim, yaitu perkara-perkara yang buruk bagi hamba-hamba tersebut secara zahir. Lil ibad, hal-hal yang menyenangkan hamba, wa 'alaihim, hal-hal yang hamba tidak menyukainya, berupa musibah, sakit dan seterusnya. Min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin, baik itu berupa kebaikan dan keburukan, maupun keimanan dan kekufuran, wa sa'adatin wa syaqawa, berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, wa ghina wa faqrin, baik itu berupa kekayaan maupun kefakiran, wa maradin wa sihhah, baik itu berupa sakit maupun sehat, wa ma ila dzalika minal umur allati qaddarahu Allah ala ibadi, dan perkara-perkara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas hambanya. Dari semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menimpa hamba, yang kalau dikumpulkan apa-apa yang didapati oleh hamba atau dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini, mereka tidak akan pernah keluar dari 8 hal. Sebagaimana terkumpul dalam bait syair, samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, fala budda lil insani an yalqa samaniyah. 8 perkara yang itu berlaku pada semua manusia, dan mesti bagi seseorang itu akan mendapati 8 perkara tadi. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, fala budda lil insani an yalqa samaniyah. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wa thumma suqmun wa afiyah. Ini 8 perkara. Sururun wa huznun, bahagia dan sedih. Ini mesti kita mendapatinya. Terkadang bahagia, terkadang sedih. Wa ijtima'un wa furqatun, berkumpul dan berpisah. Ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga, dan mesti manusia mendapatinya. Wa usrun wa yusrun, usrun kesulitan dan yusrun kemudahan, mesti. Kita mendapati kesulitan dan kemudahan. Baik. Tsumma suqmun wa afiyah, kemudian sakit dan sehat. Ini 8 perkara yang tidak akan mungkin seorang hamba lolos darinya. Ketika hidup
ya mengalami perkara-perkara tersebut. Baik. Nah, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib untuk kita semua beriman dan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman, sebagaimana masyhur bagi kita hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sahihain atau dalam as-sahih dalam sahih Muslim, dan datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Jibril. Indaka Abu Abdul Bar, bagaimana bunyinya? Nah, syahid tentang masalah ini saja. Nah, ahsanta. Yaitu tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan perlu kita ketahui ya khonifillah, tentang perkataan Rasul khairihi wa syarrihi. Adapun penisbatan khair, ketetapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini jelas, tidak ada iskal padanya, tidak ada kerancuan padanya. Sekarang perkara yang butuh kita ketahui jawabannya yaitu wasyarri. Nah, dinisbahkannya syarr, kejelekan. Nah, dalam takdir ini. Baik. Maka yang dimaksud ikhwanifillah bukan jeleknya takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Karena kejelekan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Kejelekan tidak boleh kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Allah itu semuanya baik, dan takdir adalah ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Sehingga tidak boleh kita menisbahkan kejelekan kepadanya. Lalu bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi? Yang dimaksud dengan wa syarri yakni syarril maqdur, yaitu kita wajib beriman terhadap takdir yang baik, yaitu perkara yang ditetapkan yang itu baik. Ini jelas. Dan perkara yang ditetapkan yang itu buruk dilihat dari sisi hamba. Dilihat dari sisi hambanya, yaitu buruk bagi si hamba ini secara zahir. Misalnya apa? Ya berupa perkara musibah. Ini bagi si hamba kan dia merasakan sesuatu yang buruk karena dia mendapatkan musibah, mendapatkan sakit. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu baik dilihat dari sisi sisi hikmahnya. Seorang ditakdirkan sakit, hikmahnya baik. Sehingga hamba tadi menjadi tawadhu, hamba tadi menjadi terhapus dosa-dosanya kalau dia itu seorang yang beriman. Kalau dia itu seorang yang kafir menjadi berkurang kemaksiatannya, dan seterusnya. Baik. Jadi asyar atau kejelekan yang dimaksudkan di sini adalah kejelekan dilihat dari siapa perkaranya itu. Adapun dilihat dari siapa perbuatan Allah, ketetapan Allah, maka semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Paham? Oleh karena itulah Rasulullah SAW tegaskan dalam perkataan beliau dalam salah satu doa, wasyarru laisa ilai. Dan kejelekan itu tidaklah dikembalikan kepadamu. Baik, karena semuanya kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Karena Allah Al-Hamid, zat yang maha terpuji pada semua perkara ini. Terpuji dari sisi zatnya dan sifat-sifatnya, dan
terpuji dari sisi perbuatan-perbuatannya. Nah, demikian pula penetapan keimanan dan kekufuran. Di sana ada kekufuran, ada penciptaan iblis. Kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya itu apa? Semuanya itu baik. Jadi sisi mana penciptaan iblis misalnya? Kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik karena dari hikmahnya. Allah tidaklah menciptakan iblis kecuali untuk hikmah yang besar, sehingga apa? Manusia bisa diketahui, mereka teruji. Nah, siapa yang benar keimanannya, siapa yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan terhadap penggoda itu, yaitu iblis. Paham? Ini hanya dipahami dengan baik. Jadi, nah, mana syar yang disebutkan dalam hadis tentang takdir, nah, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, ini harus dipahami. Yani syar bin nisbah lil maqdur. Nah, bukan bin nisbah lil fi'il. Ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ingin merujuk bisa melihat pada syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kita lanjutkan. Waqad dalla 'ala dzalika al-hadits as-sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Nah, di sini diharapkan dengan dhammah. Nah, salah satu pendapat dalam dapat hadis ini, tapi yang lebih kuat akhwanillah yaitu dengan menfathahnya. Awwala. Baik, karena maknanya akan jelas, sehingga tidak rancu dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga kalau dibaca dengan fathah akhwanillah mansub ala dzarfiyah, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, faqala lahu uktub. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada qalam tersebut, kepada pena penulisan takdir, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka berlangsunglah semenjak waktu tersebut semua perkara-perkara yang terjadi. Baik, pena tersebut menulis semua perkara-perkara yang terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Hadis ini alhamdulillah datang dari beberapa sahabat. Yang dengan keseluruhannya hadis semakin kuat. Dikeluarkan dari Ubadah bin Samit dengan sanad yang sahih. Juga datang dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang hasan, dan datang dari Abdullah bin Abbas secara mauquf dengan sanad yang sahih. Ini 3 riwayat yang thabitah. Dan diriwayatkan datang dari Abi Hurairah tapi sanadnya dhaif. Cuman, kalau dilihat atau digabung dengan riwayat-riwayat yang lain, maka tidak akan kurang dari derajat hasan li ghairi untuk sanad hadis Abi Hurairah karena terangkat dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga kalau seorang yang menghafal, untuk sahabi yang secara marfu' thabit, yaitu datang dari siapa tadi? Ubadah bin Samit. Ini yang paling kuat riwayatnya. Hadis Ubadah bin Samit. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Taib, Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya, serta Ibn Abi Asim. Dan karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Dhilalul Jannah ketika
mentahqiq As-Sunnah dari Abi Asim mensahihkan sanad hadits ini. Baik. Dan maknanya ikhwani fillah, di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita membaca awwala ma khalaqallahu al-qalam, maka bermakna dzarf, yaitu awal pertama kali tatkala Allah menciptakan pena. Jadi ketika Allah menciptakan pena, perkara yang pertama kali diperintahkan kepada pena tersebut untuk apa? Tulislah, untuk menulis. Maka pena pun menulis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, semua perkara yang terjadi sejak saat itu sampai tegaknya hari kiamat. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahkan dinukilkan. Nah, ini merupakan pendapat jumhur. Nah, pendapat jumhurul ulama. Sedangkan kalau dibaca dengan dhammah awwalu ma khalaqallahu al-qalam, maka di sini ada penetapan makna yang menyelisihi dalil-dalil yang lain. Apabila dipahami bahwasanya apa? Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Kenapa? Karena di sana dalil menunjukkan bahwasanya ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih dahulu daripada al-qalam, yaitu al-'arsy. Baik. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, inna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam irja'ahu qaumun min Bani Tamim. Faqala iqbalul bushra ya Bani Tamim. Qalu basyaratana fa'atina. Fadakhala nasun min ahli al-Yaman faqala iqbalul bushra ya ahli al-Yaman. Idza lam yaqbalha Banu Tamim. Qalu qabilna ji'naka linatafaqqah fid din. Wa linas'alaka an awwali hadzal amri ma kana. Kemudian Rasulullah katakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qabla wa kana arshuhu 'alal ma'. Thumma khalaqa as-samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'. Di sini menunjukkan kepada tatkala Rasul mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma', kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy-Nya itu di atas air. Para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya arsy itu diciptakan sebelum al-qalam. Kenapa alhamdulillah? Karena hadis tersebut dikatakan oleh Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah, fa hadza sarihun anna taqdira waqa'a ba'da khalqil 'arsy wa kataba fi dzikri kulla syai'. Ini menunjukkan bahwasanya takdir terjadinya setelah penciptaan 'arsy. Baik, sehingga hadis Ubadah tadi, pembacaan atau cara baca yang lebih tepat yaitu awwala ma khalaqallah, dengan menasabkan lam pada awwala. Sedangkan yang berpendapat bahwasanya pena adalah makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di antara mutaqaddimin yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Jauzi. Kemudian dikuatkan oleh ulama kalangan mu'asirin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana dalam As-Sahihah. Tapi pendapat ini melemah. Dan yang rajih pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Bahwasanya sebelum pena itu ada makhluk yang lain.
yang telah diciptakan terlebih dahulu. Nah, baik. Dan perlu diketahui bahwasanya khilaf yang benar dalam masalah ini ikhwanillah bukan makhluk apa yang pertama kali diciptakan. Hendaknya diperhatikan di sini. Karena nanti akan kita pelajari insyaallah taala dalam pembahasan tahawiyah, pembahasan yang lumayan pelik. Dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai masalah tasalsulul hawadits. Tasalsulul hawadits yang dikatakan ini pembahasan paling rumit dalam akidah tahawiyah. Tapi butuh dipahami. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwanillah sebagian mengkafirkan beliau gara-gara masalah ini. Karena tidak paham. Orang tersebut tidak paham atau manusia ini memang ingin mencari celah untuk menjatuhkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tasalsulul hawadits, yaitu permasalahan apakah di sana ada makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Apakah kita mampu menetapkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Dan perkara ini alhamdulillah, kapan saja seorang menetapkan makhluk tersebut, tentunya sebelumnya mesti ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kosong dari melakukan perbuatan. Dalam ayat di surat At-Tariq dalam surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Dan yang senantiasa melakukan apa-apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita mau menetapkan suatu makhluk, mesti sebelumnya ada makhluk. Kalau kita tetapkan di sana ada makhluk yang pertama kali, berarti sebelum penciptaan makhluk itu, Allah tidak melakukan apa-apa. Ini tidak boleh kita yakini. Berarti sebelum itu Allah bukan khalik, ya tidak. Dari sinilah Syekhul Islam ingin menerangkan ingin menerangkan kepada umat. Cuman memang harus pemahaman mendalam. Kalau tidak mampu sudah jangan dalam-dalam dalam masalah ini. Ini yang dinamakan dengan permasalahan tasalsulul hawadits la awwala laha. Permasalahan tasalsul hawadits, yaitu makhluk yang kita tidak bisa menetapkan awalnya. Dan cuma kita yakin Allah Subhanahu wa taala zat yang awal. Zat yang awal, tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah khilaf dalam permasalahan antara arsy dan qalam. Lebih tepatnya untuk kita katakan ulama berselisih pendapat mana antara arsy dan qalam yang lebih dulu diciptakan. Ini. Maka yang rajih dalam masalah ini bahwasanya arsy lebih dulu diciptakan berdasarkan dalil yang ada. Bukan kita katakan bahwasanya arsy adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Paham? Ini bedanya tipis saja kalau dari sisi kalimat, tapi maknanya besar ya khilaf bedanya. Jadi khilaf atau dalam menukilkan khilaf dalam masalah ini khilaf yang tepat, yaitu seorang mengatakan terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih dahulu diciptakan antara arsy dan qalam. Dan yang rajih dalam masalah ini arsy diciptakan lebih dahulu. Baik. Lalu bagaimana kita menjawab hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam? Di sini kalau pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Abdul Malik. Baik. Entah ya Faiz. Yang dimaksudkan di sini bukan awwalu dengan dhammah, tapi yang rajih untuk hadis yaitu dengan
menasabkan awwala bukan awwalun, sehingga di situ tidak bisa dibawa ke makna bahwasanya kolam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Tapi beda harokat maknanya sudah jauh kita. Maka ini pentingnya belajar nahwu. Pentingnya belajar nahwu. Antara awwalu dan awwala sudah beda sekali. Maknanya dalam hadis ini. Kenapa kita harus membaca dengan awwala? Dikarenakan datang hadis yang lain, hadis Imran bin Husain yang menunjukkan bahwasanya arsy diciptakan lebih dahulu daripada al-qalam. Barakallahu fikum. Ini diperhatikan pembahasan awal dalam permasalahan takdir. Nasallallahu al-afiyah wassalamah walhamdulillah.